Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelumnya, Ibu minta tolong kepada salah satu murid untuk memimpin doa hari ini. Dipersilakan, siapa yang mau? Saya Bu. Baik, silakan Ita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oh iya, sekarang Ibu mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Setelah beberapa hari libur kemarin ya, pasti harus baik. Oke, nah selanjutnya kita akan Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua di sini. Apakah ada yang tidak hadir? Baiknya Ibu langsung itu aja ya. Ita, Hadir, Bu. Sri, Hadir, Bu. Sherly, Hadir, Bu. Amal, Hadir, Bu. Panisa, Hadir, Bu. Naya, Hadir, Bu. Delvia, Hadir, Bu. Yani, Hadir, Bu. Jayanti, Hadir, Bu. Yulfa, hadir Bu. Baik, berarti semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Di sini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu jika di bumi ini banyak sekali makhluk hidup. Nah, makhluk hidup kan tergolong, ada yang digolongkan, nah gitu kan? Betul apa tidak? Betul, ya kan? Jadi materi yang kita pelajari sekarang ini tentang ekosistem. Nah, di ekosistem ini ada beberapa jenisnya, ada beberapa jenis dari ekosistem. Nah, terus ada komponen ekosistemnya juga. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ekosistem dan komponen ekosistem. Nah, ini komponen ekosistem ini meliputi faktor biotik dan abiotik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis ekosistem dan komponen ekosistem di dalamnya dari sebuah gambar yang diberikan secara berkelompok. Nah, sebelum kita menonton tayangan video, nanti Ibu bakal ngasih video. Nah, Ibu mau menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu ekosistem. Nah, ekosistem adalah apakah ada yang memiliki spidol? Ada, Bu. Oke, baik. Saya pinjam dulu ya. Sini. Ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan suatu tempat di mana di situ ada timbal balik antara makhluk hidup yang di dalamnya. Ya, apa enggak? Ya. Nah, kalian sebelumnya sudah tahu belum waktu SMP kan ada belajar kayak gini nih? Ada kan? Ya. Nah, berarti itu ada hubungan timbal balik ya di dalamnya. Untuk jenis ekosistem sendiri, apakah kalian tahu? Lupa? Oke, Ibu akan menjelaskan di sini ekosistem itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Coba salah satu ada yang bisa menyebutkan contohnya mungkin? Saya, Bu. Oke, baik Kak Ilva. Nah, kalau ekosistem darat itu setahu saya seperti hutan. Kalau ekosistem perairan itu kayak sungai gitu. Kalau ekosistem buatan itu seperti danau, betul nggak? Ya, betul. Danau itu kan
buatan manusia ya. Kalau ekosistem darat itu udah ada sejak diciptakan bumi ya, di darat. Contoh dari ekosistem perairan sendiri juga banyak, ini juga banyak ya. Ada ekosistem tundra dan lain-lain. Terus ekosistem perairan itu ada laut, pantai gitu. Dan kalau ekosistem buatan tadi yang salah satunya danau, ada juga waduk, terus bendungan gitu ya. Oke, nah selanjutnya dalam ekosistem ini kan karena ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan lain, pasti di sana ada yang namanya komponen. Nah, komponen ekosistem itu ada yang biotik dan abiotik. Nah, apakah kalian pernah mendengar kata-kata biotik dan abiotik? Nah, apakah kalian tahu biotik itu apa? Makhluk hidup. Oke. Terus kalau abiotik? Benda mati. Ya, itu udah hampir betul ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menontonkan tayangan video di sini terkait pengertian ekosistem, jenis ekosistem, dan unsur penyusunnya ya. Berjumpa lagi bersama saya Siti Nurul di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA yaitu mengenai ekosistem. Terdapat di semua belahan bumi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, teman-teman mengetahui ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Jadi di ekosistem itu ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, kalau individu itu makhluk hidup yang berdiri sendiri secara fisiologis, bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Nah, selanjutnya ada populasi. Di sini populasi itu sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, hidup di wilayah yang sama, dan dalam kurun waktu yang sama pula. Nah, kalau komunitas itu merupakan seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Ini misalnya contoh dari komunitas itu, dari komunitas kebun itu ada populasi seperti pohon kelapa, pohon mangga, rumput teki, semut, dan lain-lain. Jadi dua jenis, ada yang tahu? Iya betul, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan bahas masing-masing dari jenis ekosistem tersebut di video ini ya. Silakan teman-teman menyaksikan dan perhatikan. Untuk jenis ekosistem yang pertama, yaitu ekosistem alami. Nah, teman-teman, ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Kalian Tuh, jadi yang tadi kan ada 3 tuh, ekosistem darat, perairan, dan buatan. Nah, ekosistem darat dan perairan itu termasuk ekosistem alami yang diciptakan oleh Tuhan. yang diciptakan oleh Tuhan. Nah teman-teman, contoh dari ekosistem alam ini yaitu laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah hal tersebut
demi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem di latar ini yaitu akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan lebih dulu, yaitu yang pertama komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri dan manusia. Nah teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat profitnya. Nah teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik yang digolongkan berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya betul, ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya teman-teman. Bisa lumut, bisa padi, atau sayuran hijau lainnya ya teman-teman. Nah untuk contohnya lagi bisa teman-teman perhatikan di gambar. Ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya, jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah teman-teman bisa lihat lagi di gambar untuk kambing dan manusia pada rantai makanan manusia di sini berarti berperan sebagai konsumen. Nah kalau sudah paham atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen, mana yang termasuk konsumen, kita lanjut ke jenis komponen yang ketiga yaitu decomposer atau pengurai. Nah teman-teman, decomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pengulangan sisa pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurang, yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke? Jadi tadi komponen biotik itu kan ada yang bilang tadi makhluk hidup ya. Nah makhluk hidupnya di sini ada produsen yaitu tumbuhan, konsumen itu organisme lain seperti hewan, manusia, terus decomposer, pengurai. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Jadi tadi komponen biotik itu kan ada 3, apa saja? Berdasarkan cara memperoleh makanannya
dibagi? Nah, oke. Ibu sekarang mau membagi kelompok. Jadi ini jumlahnya tadi ada 10 ya. Nah, dibagi 2 kelompok ya. Siapa tuh? Langsung bentuk kelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Ini perwakilan mengambil ke depan. Ibu punya tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, perwakilan satu kelompok satu orang untuk ditentukan. Nah, bolehlah diberikan nama begini. Dan itu tunjukkan kawan-kawannya dulu bentar. Nah, di sini ibu ngasih gambar ya. Oke guys, gambar. Nah, di sini gambar ini kita kerjakan secara berkelompok. Nah, di situ kalian identifikasi jenis ekosistem apa yang ada di dalamnya, terus komponen apa yang ada di dalam, dan nama dari ekosistem. Misalnya kalian tahu di situ ada sawah, berarti ekosistem sawah gitu ya. Bisa dipahami? Jadi silakan dikerjakan di kelompoknya, nanti perwakilan kelompok akan dibutuhkan juga ya. Nah, dua gambar itu dua jenis ekosistem yang secara umum. Tadi kan ada 3, terus ada ekosistem darat, perairan, buatan. Nah, ekosistem darat dan perairan ini kan termasuk ekosistem alami. Nanti tulis ya apa ekosistem alami. Berarti iya, itu soalnya. Ini ya. Nah, refleksi pembelajaran ini maksudnya, kalau ada yang penasaran mengenai refleksi pembelajaran, itu maksudnya bagaimana kalian menikmati pembelajaran ini, merasakan pembelajaran hari ini itu seperti apa, ungkapkan saja dengan jujur ya. Bu, izin pertanyaan ya. Benar dari itu pada sini betul. Nah, ini sini paham? Gambar apa aja itu? Ini lah, ini ini laut ini apa tadi ekosistem alami ya? Di situ kan ada pertanyaan jelaskan, berarti kalian jelaskan apa yang kalian pahami ya. Jelaskan apa yang kalian pahami. Jadi kelompok ini ada yang dilihat ada hewan ya memang ada hewan sini nampak
Nomor 2 itu soalnya apa ya? Nomor 3 yang namanya ya. Refleksinya di sini juga ya. Apa yang kalian rasakan saat ini? Saat belajar ini? Baik, apakah sudah selesai semua? Kelompok 1 udah, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. Oke. Dari kalian apakah ada yang ingin maju untuk perwakilannya sendiri? Gimana? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 1 mana? Oh ya, ya silakan Vanessa. Tunjukin gambarnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Vanessa Safarini dari kelompok 1. Nanti saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nah, ini gambar ekosistem yang dibikin oleh kelompok saya. Pertanyaan yang pertama, apa jenis ekosistem dari gambar yang sudah diambil? Jelaskan. Nah, dari gambar ini jenis ekosistemnya adalah ekosistem alami karena sudah ada sudah diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan manusia. Nah, kayak embun pada pasir kita sudah diciptakan oleh Tuhan tanpa campur tangan kita. Nah, kemudian sebutkan komponen ekosistem yang ada pada gambar tersebut. Nah, komponennya tentunya ada komponen abiotik sama komponen biotik. Kalau untuk komponen biotiknya di sini nih teman-teman lihat ada sapi, kemudian ada pohon, ada rumput dan lain sebagainya. Kalau untuk komponen yang abiotik tadi seperti yang disebutkan ada cahaya matahari, kemudian di sini ada pasir dan lain-lainnya.
Kemudian jika Anda mengetahui nama ekosistem dari gambar tersebut, tuliskan nama ekosistemnya. Nah, di sini yang ini namanya ekosistem gurun. Kalau yang ini ekosistem padang pasir. Padang rumput. Padang rumput. Itu hidup di rumput ya. Sudah, jawabannya sudah betul. Untuk referensinya nanti kita bacakan saat terakhir pembelajaran ya. Nah, betul. Untuk yang gambar tadi itu alami karena sudah ditetapkan oleh Tuhan dan utama manusia. Terus ada ya komponen-komponen biotik dan abiotiknya sudah ada. Oh iya, untuk abiotiknya ini ada apa aja? Hampir nampak itu kayak misalnya Pasir. tanah, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya aku perkenalkan saya Lupa, perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 2 maksudnya akan membacakan hasil diskusi kami. Nah, tadi kan diberikan gambar ini. Nah, hasil diskusi kami yang pertama, apa jenis ekosistem dari gambar yang sudah diambil. Nah, yang sebelah kiri itu gambar ekosistem laut. Kalau yang sebelah kanan itu gambar ekosistem sungai. Keduanya sama-sama ekosistem perairan alami. Jadi sudah ada sejak dahulu tanpa campur tangan dari manusia. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan komponen ekosistem yang ada pada gambar tersebut. Kalau komponen biotiknya itu ada ikan, berbagai macam ikan, terus ada juga produsennya seperti tumbuhan yang ada di laut dan sungai. Kemudian itu ada komponen ekosistem abiotik. Nah, komponen ekosistem abiotik itu ada sinar matahari sama air. Nah, kemudian jika Anda mengetahui nama ekosistem dari gambar tersebut, tuliskan nama ekosistemnya. Jadi kedua ini adalah ekosistem perairan yang termasuk jenis ekosistem alami. Kemudian presentasi dari saya. Terima kasih. Tadi untuk kelompok 1 dan 2 diberi hapus ya. Semuanya sudah tepat untuk jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Di sini Ibu meminta kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk dan lingkungannya. Nah, jenis ekosistem sendiri ada 3. Ekosistem darat dan perairan, terus ekosistem buatan. Ekosistem darat dan perairan itu termasuk ekosistem alami. Ya. Terus komponen dalam suatu ekosistem itu disusun oleh 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, biotiknya itu berdasarkan cara memperoleh makanannya ya tadi. Itu ada produsen, konsumen. Nah, tadi kalau melihat gambar kita tahunya itu adalah hewan, tumbuhan, ya. Bukan. Terus kalau komponen abiotik itu seperti suhu, angin, tanah, dan sebagainya, ya. Oke. Nah, selanjutnya baik, kelompok 2 silakan baca dulu refleksi hari ini di mana? Atasnya siapa? Hari itu saya Jayanti belum merasakan refleksi pembelajaran dari kelompok 2. Untuk hari ini saya perkenalkan mengakhir kembali juga menuju kami semangat dalam menerapkan atau memahami pada lingkungan. Terima kasih. Refleksi dari kelompok 1 yang pertama sangat menyenangkan.
Videonya sangat menarik sehingga memudahkan saya dalam memahami materi. Dan terima kasih. Jadi hari ini pelajaran lumayan menyenangkan karena kalian menyukai video pembelajaran, ya. Terus adanya diskusi kelompok membuat kalian seperti apa, Dan? Dengan berdiskusi kelompok kami lebih memahami materi dan lagi kerjasama. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian di minggu selanjutnya ya. Tadi kan kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup. Nah, di sana di interaksi makhluk hidup itu ada yang namanya simbiosis, terus komponen tentang autotrom dan heterotom gitu ya. Nah, terus jangan lupa dipelajari. Nah, untuk salah satu siswa boleh memimpin doa supaya kita bisa pulang. Saya Bu, Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam kata, perilaku dan juga aku. Nah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.